Halo dulur, ketemu lagi di kanal Kolase Konstitusi. Hari ini kami formal nih. Karena ketemu pejabat. Bukan pejabat, bukan pejabat. Pejabat publik lah ya Mas Johan Budi. Terima kasih ya Mas. Ayo, betul. Waktunya sudah mau diganggu. Nah, hari ini kita mau ngobrol diskusi soal inisiatif Open Parliament Indonesia. Nah, sejauh yang Mas Budi lihat gimana Mas inisiatif ini Mas? Gini, jadi mungkin publik perlu dijelaskan juga ya bahwa Apa itu OPI? OPI itu seperti apa gitu ya. Siap. Jadi OPI ini digagas dan dibentuk itu 29 Agustus 2018 ya. Oke. Bertepatan sama ulang tahunnya DPR waktu itu. Ya. Kenapa harus ada OPI? Karena dalam kegiatan sehari-hari DPR punya 3 fungsi ya. Apakah itu berkaitan sama pengawasan, budgeting, kemudian juga legislasi, Ya. membahas undang-undang bersama pemerintah, ya, Ya. bersama presiden. Nah, ada beberapa quote-unquote kalau saya menyebut kekurangan DPR ya sebelumnya berkaitan sama bagaimana DPR itu berinteraksi dengan publik, gitu. Dengan rakyat, dengan masyarakat yang diwakili, gitu ya. Sebenarnya di dalam keputusan pembentukan anggota OPI ini itu tahun 2019-2020 ada sejumlah target atau rencana ya. Dalam kaitan dengan apa yang disebut dengan RAN gitu ya, Rencana Aksi Nasional OPI. Sebenarnya 2019-2024 kemudian dibagi menjadi per 2 tahun. Ini saya ada di RAN-nya 2020 sampai 2022 ya. 10 hari yang lalu kalau nggak salah kami, kebetulan saya juga anggota OPI ya, jadi masing-masing fraksi itu diwakili oleh 1 orang, dipimpin oleh Ibu Ketua DPR dengan ininya Pak Wakil Ketua DPR Pak Aziz Samsudin. Kemarin kita membahas berkaitan sama rencana aksi di 2002 gitu. Apa sih yang ingin dicapai ya? Dalam kaitan dengan Open Parliament dengan membentuk rencana aksi nasional atau RAN. Ini ada beberapa catatan ya berkaitan sama itu. Sebenarnya cakupan yang mau dikerjakan quote-unquote itu terlalu banyak menurut saya. Sehingga kemarin dalam rapat terakhir, kita udah 3 kali ya rapatnya, sejak saya dimasukkan di dalam anggota OPI itu, mewakili fraksi PDI Perjuangan. Cakupan isu itu terlalu lebar, sementara ini subjektivitas saya. Sementara dukungan terhadap OPI ini tidak maksimal ya, dari sisi sumber daya manusia maupun infrastruktur untuk mendukung itu. Untuk melaksanakan rencana aksi itu. Rencana aksi itu. Dari mulai ini yang menurut saya yang butuh banget anggaran yang besar menurut saya di dalam konteks isu atau kerja-kerja di dalam Open Parliament itu digitalisasi informasi parlemen. Salah satunya ya. Itu yang kemudian menurut saya bisa berinteraksi langsung dengan publik. Publik itu bisa tahu dengan mudah dan cepat, melalui dengan cepat apa yang terjadi, apa yang akan dilakukan, apa yang sedang dilakukan, dan apa yang pernah dilakukan oleh wakilnya di DPR. Kemudian juga mengenai informasi terkait dengan profil anggota DPR. Itu juga sekarang belum purna lah menurut saya. Masih banyak
publik yang ingin mengetahui sosok yang mewakilinya itu dengan mudah melalui apakah itu ya kalau yang punya media sosial mungkin bisa sebenarnya di DPR itu juga difasilitasi untuk anggota DPR ini menceritakan tentang tugas-tugasnya, tentang kegiatan dia, apakah itu kedapil ataukah tidak. Kemudian soal digitalisasi legislasi, ini juga perlu sekali lagi nih subjektivitas saya. Mohon maklum saya baru jadi anggota DPR. Tapi kan sebelumnya udah belajar banyak justru Mas di KPK jadi jubir kan. Ya makanya saya begitu masuk sini dimasukkan ke ini luas sekali dan ini kerja besar ini dalam mengangkat saya itu sedikit mengerucutkan citra DPR ini loh di depan publik gitu. Dalam pandangan saya citra lembaga DPR ini itu masih belum bagus di publik gitu. Nah, salah satunya kan ya ini bagaimana itu kemudian apakah itu melalui informasi tentang anggota parlemen kan, digitalisasi legislasi, kita membahas undang-undang itu seperti apa prosesnya itu. Seharusnya histori itu ya dari mulai perbincangan di dalam diskusi apakah kita perlu sebuah undang-undang atau tidak. Kemudian masuk ke dalam pembahasan di parlemen, termasuk juga hearing dengan publik. Itu harusnya jejaknya ada gitu ya. Dan sekarang 99% lah menurut saya semua dalam bentuk digital. Nah, karena itu perlu ininya sehingga digitalisasi legislasi itu tidak hanya soal kita tahu undang-undangnya di dalam websitenya DPR, tetapi bagaimana sejarah itu. Padahal itu didokumentasikan sebenarnya. Setiap kita rapat RDP, kita rapat hearing itu ada dokumentasinya. Itu cuman belum tersusun dalam sebuah. Saya membayangkan di DPR ini ada semacam big data gitu ya, yang berkaitan sama apa saja yang dilakukan oleh DPR. Pokoknya seluruh tugas fungsinya itu harusnya tugas dan fungsinya DPR itu ada terekam di data dan kemudian publik itu bisa melihat secara langsung sehingga cakupan tadi itu termasuk soal big data parlemen. Saya membayangkan publik itu nantinya tidak akan ada lagi demo-demo misalnya ketika disahkan sebuah undang-undang, publik menganggap bahwa loh ini kok tiba-tiba disahkan gitu. Kan pernah tuh. Apa saya misalnya sambil contoh undang-undang Cipta Kerja kemarin. Revisi undang-undang KPK yang dianggap oleh publik melemahkan KPK ya waktu itu yang kemudian ya ini persepsi publik ya, sekali lagi persepsi. Seolah-olah ini disahkannya itu tiba-tiba gitu ya, dan kemudian mereka tidak memperoleh informasi yang utuh. Padahal prosesnya tentu akan panjang. Membahas undang-undang, merevisi undang-undang itu kan dua pihak, DPR sama pemerintah. Nah ini yang perlu diperbaiki ya, dalam konteks itu tadi histori apa yang dilakukan itu publik bisa tahu dan publik bisa mendengar. Saya mendorong ya, saya sekarang di Komisi 3, sebelumnya saya kan di Komisi 2. Waktu di Komisi 2 itu saya mendorong juga kepada teman-teman agar kalau merevisi itu lebih banyak, kalau mau merevisi undang-undang lebih banyak kita mendengar publik ya. Publik itu bisa kampus, tokoh-tokoh publik, mahasiswa, atau NGO atau juga lembaga-lembaga lain yang kemudian perlu sehingga kita membuat undang-undang itu tidak by ini ya pesanan gitu loh, berapa tahunan gitu loh maksudnya ya. Itu kan pemilu itu setahu saya ya
Undang-undang pemilu itu setiap mau pemilu ganti. Iya, betul. Ya kan nggak begitu. Karena sebuah undang-undang itu harusnya ya paling tidak 20 tahun lah. Iya. Atau 25 tahun. Artinya memang membutuhkan satu visi yang cukup kuat ya Mas untuk menentukan apakah ini perlu dibahas atau dibutuhkan misalnya sebuah RUU sehingga saya kira ini ya OPI ini Open Parliament Indonesia ini dibutuhkan sekali ya. Maksudnya pembentukan ini sangat pas dalam situasi dan kondisi yang saat ini. Dalam kaitan dengan banyak hal yang berkaitan dengan parlemen ya. Tentu sekali lagi dinamika seperti perkembangan sekarang media sosial ini kan quantum leap, menurut saya lompatannya luar biasa. Saya mengalami zaman ketika belum ada medsos, HP juga masih jadul gitu ya. Sampai sekarang itu luar biasa itu. Betul. Perkembangannya itu bukan evolusi tapi sudah revolusi ya. Sudah lompatan tadi itu teknologi informasinya. Jadi cakupan isu ini besar ya untuk OPI ini, karena itu harus didukung oleh ini yang kuat. Saya kira ini kan juga satu platform yang cukup menarik ya Mas, karena di dalam OPI ini kan sebetulnya ada multi stakeholder forum ya, ada berbagai pihak yang terlibat. Salah satunya adalah teman-teman CSO dan IPC lah, Indonesian Parliamentary Center adalah salah satu NGO yang ikut Mitra, ikut mendorong sejak awal sebetulnya kan juga. Gimana Vi dirimu melihat sejauh sampai perkembangan saat ini di OPI? Ya, sejak kami memperkenalkan OPI ke DPR 2015-an ya, 2014 akhir sih. Dan mulai mendapat respon positif itu tahun 2017 sampai 2018 tadi dideklarasikan Open Parliament. Nah, kalau menurut saya sih NAP yang pertama itu memang National Action Plan atau Rencana Aksi Nasional yang pertama itu kan memang waktu itu disepakati ada beberapa fokus isu ya. Salah satunya itu ada pembangunan platform SILEK, Sistem Informasi Legislasi. Jadi kalau dulu itu kita buka website DPR, kita kesulitan nyari naskah akademik, nyari rancangan undang-undang atau dokumen-dokumen lain terkait. Seperti yang disampaikan Mas Johan tadi ya, harusnya ada satu dokumen yang bisa nge-track seluruh sejarah pembahasan ya. Nah sekarang itu sebetulnya sudah ada wadahnya gitu ya, dan itu sudah cukup rapi gitu. Cuman memang persoalannya yang kita hadapi itu update, ketersediaan produksi informasi, produksi data dari teman-teman yang ada di internal DPR itu sendiri. Jangan-jangan memang nggak ada sumber daya manusia yang didedikasikan khusus untuk itu, seperti yang tadi disampaikan Mas Johan. Iya, ya saya kira beberapa kali kita diskusi dengan teman-teman sekretariat DPR itu kan juga menyampaikan ketersediaan misalnya perisalah gitu ya. Itu kan sebetulnya backbone-nya parlemen. Perisalah itu harus ada dan banyak dengan kemampuan yang mumpuni. Dan nanti baru didukung teknologi informasi. Meskipun sekarang kan ada teknologi ya, mentransfer voice menjadi teks itu? Ya, itu bisa sih sebetulnya, pernah diuji coba juga. Bukannya DPR dulu sempat punya ya? Sempat punya, tapi waktu itu entah satu dan lain hal itu belum dikembangkan lagi. Dan saya kira kan itu bisa jadi, ya kalaupun misalnya di parlemen seperti Inggris itu kan masih pakai clerk kan, maksudnya pengetik gitu, cuman gantian. Manual. Tapi itu bisa efektif gitu ya. Apalagi kalau didukung teknologi di beberapa parlemen kayak Australia gitu juga sudah mulai menggunakan itu, sehingga bisa cepat menyajikan ke publik. Karena publik kan nggak hanya pengen melihat berapa sih RUU yang disahkan, tapi dia juga pengen melihat ini partai yang kemarin saya pilih ini pendapatnya apa? Anggota DPR yang dari daerah saya ini pendapatnya apa? Itu kan juga bagian yang penting buat publik untuk paling nggak menilai kinerja wakilnya lah ya.
Ya, gitu. Nah, kalau dilihat inisiatif ini kan sebenarnya bagian dari inisiatif global ya, Mas Johan dan Hanafi. Dan artinya Indonesia sebetulnya juga punya kepentingan untuk showcasing ya, memamerkan dalam tanda petik apa yang sudah inisiatif apa sih yang sudah dilakukan. Terakhir kalau nggak salah di Georgia ya, dirimu Georgia. sama waktu itu sama Fadlizon ya. Pak Fadlizon yang datang. Nah, kalau dilihat dari konstelasi internasional itu sebetulnya kita di mana, Vi? Apakah kita memang sebetulnya cukup ketertinggalan atau sebetulnya nggak tinggal banget, nggak tinggal dorongan seperti yang tadi Mas Johan sampaikan, sumber daya, komitmen. Ya, kalau di Asia Tenggara ini Indonesia paling maju untuk isu keterbukaan parlemen ya. Apa namanya, dari websitenya, kemudian ketersediaan informasinya. Ya mungkin yang agak dekat-dekat itu dengan Parlemen Singapura ya. Kalau di Parlemen Singapura itu profil anggota itu lengkap. Kita mau janjian itu disediakan dan ada ruang khusus untuk menerima tamu gitu ya. Malaysia sudah mulai bangun open parliament gitu juga. Tapi secara umum sih Asia Tenggara Indonesia cukup maju ya. Dan di kawasan Asia saya kira Indonesia bisa jadi lead untuk memimpin untuk isu-isu. Apalagi kalau tadi PR-nya yang Mas Johan sampaikan diberesin ya, dikerjakan. Nah cuma ini Mas, ini kan saya nggak tahu ya, apakah masih tepat kita bicara transisi demokrasi kan? udah lama banget, masuk transisi terus gitu. Gini, kalau menurut saya Indonesia ini leading di dalam konteks keterbukaan informasi dimanapun. Tidak hanya di DPR. Kita ini negara paling bebas media sosialnya ya. Bisa saling memaki dengan begitu. Kalau ini laporan yang soal website apa ya namanya ya, lupa saya. Yang Asia itu, Indonesia ini paling terbuka dan media sosialnya paling quote-unquote paling paling rusuh gitu. Paling brutal itu istilahnya itu. Dua orang bisa dengan mudah dari sisi itu ya. Ada dua hal menurut saya kalau soal ini bagaimana kemudian apa yang menjadi objektif dari pembentukan Open Parliament Indonesia ini bisa berhasil tidak hanya dalam konteks ketersediaan apakah itu sumber daya, apakah itu sebenarnya dari sisi materi lengkap ya, karena sepanjang yang saya ikuti, saya baru jadi anggota DPR baru 1 tahun setengah lah, itu tercatat semua, terrekod semua, direkam semua. Yang menjadi persoalan adalah apakah ada komitmen bersama di DPR ini. Dari mulai pimpinan DPR-nya sampai anggotanya untuk melihat sejauh mana pentingnya OP ini gitu. Perlu apa enggak, penting apa enggak gitu. Apakah memang menjadi skala prioritas bagi DPR secara menyeluruh ya, secara kelembagaan, bahwa beberapa hal tadi, ya, apakah itu keterbukaan informasi, apakah itu tadi untuk mengakses biar publik itu bisa mengakses dan tahu apa sih yang dilakukan oleh wakilnya, itu penting apa tidak gitu. Kalau itu menjadi skala prioritas, saya kira bisa kalau soal anggaran bisa dialokasikan ke situ. Kalau semua punya pemahaman yang sama bahwa OP ini penting sekali gitu. Saya pribadi beberapa kali rapat ini penting sekali dalam rangka tidak hanya soal soal persepsi masyarakat terhadap anggota DPR saja. Tetapi ini juga ada keberlanjutan dalam konteks apakah itu nanti di pemilu berikutnya terhadap masyarakat ini loh. Jadi dia tahu pekerjaan yang
mewakili dia itu ngapain aja gitu. Artinya itu bentuk pertanggungjawaban sebetulnya. Bentuk pertanggungjawaban kepada publik, kepada pemilihnya gitu, melalui kan tidak semua rakyat Indonesia ini melek teknologi media sosial ya. Mungkin apalagi yang punya daerah pemilihan yang masih belum dijamah oleh adanya publiknya masih tidak aware terhadap media sosial misalnya, itu tentu tidak bisa. Tapi kan dengan banyak cara melalui tadi itu, orang begitu datang itu pengen tahu apa itu sudah tersedia. Raw material itu ada menurut saya. Raw material itu ada. Apa sih namanya itu ya? Risalah-risalah itu sebenarnya ada. Di DPR itu, cuman itu tadi mungkin tidak terdokumentasi dengan baik, tidak ditempatkan pada satu apa tadi yang saya sebut dengan big data tadi, yang sekarang kita bicara begitu kan, di era global, di era kemajuan teknologi informasi yang luar biasa. Dan revolusi industri 4.0. Revolusi 4.0 itu big data menjadi penting. Iya betul. Untuk apa? Ya semuanya untuk dalam konteks politik, dalam konteks demokrasi itu penting sekali. Termasuk pengambilan kebijakan, Mas. Termasuk pengambilan kebijakan. Bagaimana nanti tidak hanya DPR, saya kira pemerintah juga bagaimana kebijakan itu didasari oleh histori sebuah peristiwa gitu ya. Jadi kita merevisi undang-undang itu tidak hanya karena keinginan sekelompok fraksi saja, tidak hanya keinginan pemerintah saja, tetapi juga itu mengubah atau merevisi undang-undang itu memang undang-undang ini memang dibutuhkan, diperlukan karena suara masyarakat. Jarang kita, saya nggak tahu kalau Anda punya datanya ya, selama ini yang menjadi pro dan kontra itu kan revisi itu datangnya bukan dari keinginan publik kan, bukan dari kumpulan tolong dong ini direvisi kan, tidak begitu. Lebih banyak muncul revisi undang-undang itu ya kalau nggak dari pemerintah ya dari DPR. Itu aja. Ya saya kira memang kalau berdasarkan pengalaman, sepanjang ruang interaksinya sebetulnya, ruang perdebatan, ruang untuk menyampaikan aspirasi itu cukup dibuka ya, dan memang waktu yang tersedia cukup, sebetulnya itu cukup bisa meminimalisir sih, Mas. Karena kan kalau nanti mungkin Hanafi bisa koreksi ya. Kan pertanyaannya begini, kalau dalam sebuah perumusan undang-undang kita mau cepat tapi menimbulkan masalah baru, atau pembahasannya kita hati-hati, pelan-pelan, tapi begitu diketok sebetulnya menyelesaikan masalah. Kayak undang-undang KIP itu kan kita pengalaman 7 tahun, Mas. Advokasinya gitu. Jadi itu lumayan cukup memberikan ruang lah ya berinteraksi, meskipun masih ada beberapa hal yang kita anggap gagal disepakati gitu ya. Tapi ya itu bagian dari proses pengambilan kebijakan publik kan, kita memang harus pada level tertentu menempuh jalan kompromi kan, sehingga nah itu yang mungkin sekarang oleh publik tidak terlalu dilihat gitu, sehingga kemudian tadi yang Mas Johan sampaikan beberapa undang-undang revisinya tiba-tiba diketok. Dan gini menurut saya kebanyakan itu parsial, Pak. Tidak menyeluruh. Kalau bersih satu undang-undang, saya ini lagi mengusulkan, ini pandangan pribadi ya, mengusulkan sebuah undang-undang itu, satu undang-undang kalau mau direvisi itu jangan ansih melihat satu undang-undang saja. Saya ambil contoh, ini sekarang lagi dibahas soal revisi undang-undang kejaksaan. Saya kebetulan di Komisi 3 kan, jadi saya ruang lingkup saya aja yang saya ambil contoh ya. Ketika Anda merevisi undang-undang kejaksaan, mau tidak mau ada yang berhimpitan, bersinggungan, atau ada hubungan langsung dengan dia, apa itu KUHP, apa KUHAP, apakah undang-undang KPK, apakah undang-undang kepolisian, karena itu satu kesatuan gitu. Apa yang disebut dengan criminal justice itu.
Karena itu ketika kita membahas satu undang-undang, tentu harus mereview juga undang-undang yang lain gitu. Yang berhubungan Jangan sampai nanti banyak sekali undang-undang yang bertabrakan. Ya, setuju. Kalau Anda riset tuh banyak sekali. Ini ya saya bisa ini ya Pak, kalau soal KPK misalnya gitu ya, dengan revisi undang-undang yang baru sekarang, Undang-Undang 30 tahun 2002 kan sudah direvisi. Yeah. Sekarang Undang-Undang KPK baru ya. Itu ada pasal-pasal yang mau tidak mau dia harus bersinggungan dengan undang-undang yang lain. Ketika pegawai KPK menjadi ASN, dulu tidak, sekarang menjadi ASN. Artinya apa? Artinya dia juga harus berinteraksi dengan undang-undang ASN kan? Iya. Karena dia ASN betul, gitu. Betul. Nah, mungkin sekarang tidak ada gejolak ya. Saya juga tidak tahu nanti gejolaknya seperti apa. Pada satu ketika kalau ada sesuatu yang membenturkan itu, aturan itu, pasti ada gejolak gitu. Nah, karena itu sekali lagi ini bukan suara fraksi, bukan suara Komisi 3, tapi suara pribadi saya sebagai anggota DPR. Sebaiknya merevisi undang-undang itu, jangan hanya undang-undang itu saja. Kita lihat juga undang-undang yang berkaitan sama yang kita mau revisi. Karena undang-undang itu jangan hanya berlaku pendek, parsial, ya mungkin ada kekurangan satu institusi, kemudian direvisi undang-undangnya. Institusi ini menjadi sesuai dengan keinginan institusi itu. Tapi bagaimana dengan institusi yang lain yang berhubungan gitu? Iya. Ini yang revisi undang-undang KPK, undang kejaksaan ini juga muncul kaitannya dengan undang-undang kepolisian, dengan tugas polisi juga. Tapi saya belum ini ya, ini baru masuk di pembicaraan di Komisi 3. Oke. Nah, kalau mau balik ke OPI nih Mas, kan tadi saya menangkap ya kalau dari deskripsinya Mas Johan ini kan sebetulnya ini sebuah keniscayaan ya karena sosial media digunakan masif, lalu teknologi informasi berkembang revolusioner gitu, dan artinya juga pola relasi masyarakat dengan katakanlah pemerintah dan aparat-aparat penyelenggara negara lain juga kan tentu berubah gitu. Nah, kalau Mas Johan lihat sendiri sebetulnya bagaimana sih sebetulnya dorongan atau upaya untuk mendorong reformasi kelembagaan di parlemen ini, Mas? Karena gini, selain opini kan sebetulnya juga ada beberapa inisiatif lain yang sebetulnya sudah jalan kan, yang kita cukup tahu lama mungkin, dan Nafi juga paham, itu adalah tim peningkatan kinerja. Tim implementasi reformasi parlemen. Oh, sekarang sudah sampai implementasi ya? Nah, itu kan juga sebetulnya kita belum tahu ya sampai di mana. Nah, ini kan saling berhimpit nih Mas, saling sebetulnya inisiatif itu udah ada, tapi gimana sebetulnya caranya agar ini kemudian jadi satu sinergi mendorong reformasi kelembagaan? Begini, Pak. DPR itu lembaga politik. Betul, ya. sepakat. DPR lembaga politik. Yang duduk di situ mewakili secara konstitusional, itu mewakili rakyat. Tetapi di dalam konteks tata negara, anggota DPR itu duduk di situ kan ada fraksi kan. Ya. Dan sikap keputusan satu anggota DPR itu belum tentu, kalau misalnya dia satu orang kemudian itu menyuarakan konstituennya misalnya. Ya. Itu belum tentu sama dengan apa yang dia ada di fraksi kan. Nanti sendiri. Fraksi misalnya satu komisi ada 10 orang gitu ya. 10 orang itu kan mewakili dapilnya masing-masing kan. Meskipun satu fraksi, ya betapa untuk menuju ke sana itu yang Anda bilang itu perlu effort yang besar, perlu komitmen ya. Saya ceritakan ini nih. Karena saya juga baru tahu juga nih. Kemudian itu satu fraksi. Belum lagi dengan fraksi yang lain. Punya kepentingan juga, Pak. Namanya lembaga politik pasti punya kepentingan politik dong. Mungkin enggak. Belum lagi fraksi yang lain. Kalau Anda misalnya mengubah merevisi undang-undang pemilu misalnya, itu tentu masing-masing fraksi kan punya
pandangan. Punya pandangan dan punya kepentingan gitu ya. loh. Betul. Nah, kemarin saya sampaikan juga nih, dalam konteks OPI ini, itu kan lembaganya Pak, DPR-nya, Betul. yang Sebagai sebenarnya lembaga, mau, ini sebenarnya tugas mulia ya, Ya. tugas mulia dan berat juga, yang butuh komitmen. Misalnya gini, kemarin rame soal Undang-Undang Cipta Kerja. Iya. Nah, kan dalam pandangan subjektivitas saya itu karena cara berkomunikasinya yang nggak pas. Apakah itu pemerintah, apakah itu DPR. Nah, kalau dalam konteks OPI ini kan punya tugas salah satunya kan bagaimana transparansi ya DPR kepada publik. Nah, ketika bagaimana kalau kita jelaskan ya, saya sempat ngomong gitu di rapat, kita jelaskan mewakili lembaga DPR bahwa undang-undang ini itu sebenarnya maksudnya begini-begini. Nah, tapi ada yang nyeletuk di situ ketika pembahasan itu kan tidak 100% setuju semua fraksi. Iya. Apalagi kalau putusannya itu voting. Iya. Nah, tentu ketika dia ngomong, ngerti ya Mas ya? Iya. Atas nama lembaga DPR, selesai konfes gitu misalnya, karena begini-begini, pentingnya Undang-Undang Cipta Kerja itu ini loh, pentingnya Undang-Undang ini itu ini loh, gitu. Tapi ketika selesai itu ada, kan mereka punya kewenangan bebas juga menjelaskan. Fraksi yang berbeda. Betul. Nah, itu yang nggak bisa gitu loh. Sulit untuk menjelaskan. Kalau ini luar biasa nih benar kalau kita lihat ya. Opini cakupan isu yang diemban dia untuk ke itu luas sekali dan bagus sekali menurut saya, sehingga bisa kalau OPI kan bicara lembaga Pak, bicara DPR, bukan bicara fraksi-fraksi gitu loh. Betul. Misalnya ya ini lembaga dimanapun Pak, saya nggak bicara hanya di Indonesia, tapi juga di Amerika sendiri yang ini juga mewakili partainya kan, fraksinya kan ketika bicara, meskipun mewakili partai itu juga sama dengan mewakili konstituen gitu. Konstituen kami itu ini maunya gitu. Fraksi yang lain tidak. Itu selalu ada itu. Nah, apalagi di Indonesia begitu bebas, media sosialnya begitu. ini kalau saya belak-belakan aja karena kalau ini sebenarnya bagus ini pelaporan pelayanan publik, menjadikan parlemen yang inklusif, modernisasi legislasi, ada anti korupsinya juga. Ya kan bagus sekali ini. Tapi ini jangan sampai hanya di dokumen kertas gini doang, tapi bagaimana nggak gampang implementasinya ini. Betul. Apakah hanya di Indonesia? Saya kira enggak. Dimanapun mengimplementasikan ini sulit, susah. Oke. Tinggal komitmen tadi, mau nggak gitu. Tapi sejauh ini kalau pengen minimal di tim itu gimana yang Mas Johan? Ini sekarang kalau Anda perhatikan banyak sekali kemajuan ya. Ada TV parlemen dan lain sebagainya, itu salah satu inilah. Kemudian kita diinfo oleh Sekjen melalui SMS gitu, apa yang terjadi DPR gitulah. Setiap hari itu ada. Sehingga setiap anggota DPR aware yang terjadi itu seperti ini gitu. Bahkan satu peristiwa kecil pun oleh Sekjen itu diinfo ke anggota DPR. Itu kan salah satu ini ya yang saya nggak tahu yang dulu ya, tapi sekarang ini itu ada banyak sekali informasi yang bisa kita dapat ya. Kemudian di dalam sidang-sidang komisi itu sekarang terbuka, udah semua bebas mengakses itu. Hari ini detik ini terjadi. Kalau ini mungkin ini ya sama dengan yang dulu. Cuman dulu kan belum ada media sosial yang begitu. Masih. Anda itu bisa ini loh jadi DPR ini kayak akuarium Pak. Anda pernah ini nggak? Pernah baca ketika anggota DPR rapat kemudian buka website yang agak seronok. Oh iya itu bisa di capture coba. Iya.
Betul. Itu kan luar biasa itu. Harusnya ya semua sadar gitu ya, semua anggota DPR sadar bahwa keterbukaan informasi itu luar biasa sekarang, udah nggak ada lagi yang jadi kayak orang tuh bisa melihat Anda pakai mobil apa, Anda punya, belum lagi kalau ada isu misalnya selingkuh gitu ya, ini cepat sekali dong. Ada MKD juga, MKD apa ya, Mahkamah DPR itu. Mahkamah Kehormatan. Kehormatan, MKD ya. Nah, mohon maaf ini masih baru. Ini juga mengakomodir laporan-laporan itu yang kemudian bisa meluruskan anggota DPR. Kira-kira begitulah. Oke. Kalau catatanmu sendiri gimana, Vi? Kan IPC sudah terlibat sejak periode yang lalu sebetulnya ya, untuk yang opini. Ada progres nggak dari yang kemarin sampai yang sekarang? Iya, kalau dari sisi NAP sih ada progres ya. Tapi kalau dari sisi transparansi sebetulnya kami banyak menemukan evaluasi gitu ya. Misalnya hal-hal yang dulu misalnya kayak catatan rapat itu cepat. Jadi hari ini rapat, besok sudah ada dokumennya. Paling nggak lapsing ya? Lapsing. Laporan singkat. Laporan singkat. Meskipun itu isinya juga paling nggak itu memberikan informasi ya, minimal kepada publik. Tapi sekarang itu udah agak menurun saya melihat seperti itu. Oke. Nah, soal sebetulnya Open Parliament itu kan salah satunya untuk memecah persepsi bahwa parlemen yang terkini atau parlemen 4.0 gitu ya, gitu. Parlemen 4.0 itu kan semuanya harus digital. Iya benar harus digital, tapi ada sesuatu yang di baliknya yang perlu diperbaiki gitu ya. Jadi bagaimana membangun relasi dengan konstituen yang lebih baik, membangun pertanggungjawaban yang lebih baik, mekanisme itu kan perlu disediakan. Artinya digital itu sebenarnya kan percepatan aja kan? Iya, digitalisasi itu percepatan. Ya? Oke. Ya, saya misalnya tadi disampaikan Pak Johan bahwa sulit DPR untuk mengatasnamakan lembaga. Tapi bagi publik itu penting menurut saya. Misalnya kita sudah menyelesaikan undang-undang misalnya Cipta Kerja. Undang-undang ini isinya ini. Dinamika yang terjadi fraksi A, fraksi B, fraksi C itu berbeda pendapat di isu A, isu B gitu. Nah, itu sepanjang saya memantau parlemen itu jarang sekali terjadi pimpinan menyampaikan itu. Nah, ini ilmunya Mas Johan sebagai jubir jadi sangat berguna. Iya, sangat bermanfaat, Mas. Apalagi kalau waktu itu ada beberapa inisiatif yang menurut saya perlu diapresiasi juga sih. Misalnya kayak Komisi 7 itu sempat membuat kronologi pembahasan. Nah, itu kan salah satu pembahasan RUU Minerba. Itu kan salah satu RUU yang dikomplain oleh publik. Nah, itu jelas tuh. Itu inisiatif komisi. Inisiatif komisi. Nah, kayak gitu-gitu kan perlu diangkat tuh supaya paling enggak itu jadi bahan rujukan awal gitu ya ketika suku-suku jadi SOP ya. Jadi SOP, jadi dokumen resmi bisa dibawa ke MK untuk bukti-bukti segala macam gitu. Oke. Nah, tapi kalau ngomongin progres secara praktek kelembagaan, komitmen, dukungan dari parlemen sendiri gimana terhadap inisiatif OP? Ya, kalau untuk sekarang sih beberapa kebijakan kelembagaan DPR itu saling support sih sama Open Parliament. Misalnya sekarang itu kan sudah diterbitkan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi, RITIK. Kemudian ada gagasan e-parlemen, meskipun itu masih, kalau saya lihat masih belum matang ya. Tapi paling enggak gagasan-gagasan itu sinkron sama Open Parliament gitu ya. Jadi kalau Open Parliament ini bagaimana menyambungkan dinamika di internal DPR ke publik secara lebih luas. Nah, sementara inisiatif internal ini untuk memperkuat transparansi dan keterbukaannya sih. Kalau saya melihatnya begitu. Kolaborasi gitu ya. Siap. Ya, mudah-mudahan nih berkelanjutan terus ya. Karena saya kira salah satu tantangannya kan pergantian pengambil kebijakan yang mana adalah anggota gitu ya. Yang itu memastikan agar apa yang sudah rumuskan menjadi inisiatif periode tertentu kemudian dilanjutkan di periode berikutnya gitu.
mungkin yang bisa dilakukan ada SOP kelembagaan tadi Oke. yang disampaikan. Kalau ini itu harusnya seperti apa gitu ya. Di dalam proses melaksanakan tugas gitu ya. Jadi DPR ini punya SOP. Sebenarnya peraturannya sih sudah ada ya, tapi tidak menyangkut soal bagaimana mengkomunikasikan itu ke publik ya. Kalau dibuat SOP mungkin bisa membantu ya apa yang ini. Tapi kalau kita bicara itu tadi mewakili lembaga DPR, mensuarakan satu suara lembaga DPR ya, itu sulit menurut saya. Karena masing-masing fraksi anggota DPR, jangankan fraksi, anggota DPR saja itu punya hak sendiri, Pak. Dia bisa menjelaskan kepada publik. Kadang-kadang ada 1-2 orang yang tidak sama sikapnya dengan fraksi kan. Pernah kita temui juga begitu kepada publik pada satu isu tertentu gitu ya. Sehingga tidak bisa. Misalnya Anda mengatasnamakan lembaga DPR melalui Open Parliament Indonesia ini, anggota Open Parliament Indonesia ini menjelaskan kepada publik mengenai satu isu, di mana isu itu terkait dengan perdebatan antar fraksi juga. Gitu. Sulit ini karena Open Parliament itu anggotanya semua fraksi ada. Di sisi yang lain, ketika satu isu dia bisa bicara juga. Mewakili fraksinya. Karena memang kan setara ya. Sama, menurut saya sama. Ini yang saya pahami sama, tapi ada juga yang menganggap bahwa kalau pimpinan itu pimpinan komisi lebih berkuasa. Menurut saya tidak sama. Kita itu anggota DPR punya sama. Pimpinan komisi itu kan mengatur alur rapat gitu-gitu. Tidak bisa menghentikan suaranya anggota DPR sama gitu. Jadi Open Parliament ini banyak sekali yang bisa dilakukan ya. Digitalisasi legislasi tadi misalnya raw materialnya sudah ini. Saya kira ada kemajuan ya. Ada kemarin saya 2-3 kali mengikuti rapat Open Parliament ini, banyak yang sudah dilakukan sebenarnya untuk dalam kaitan dengan cakupan isu-isu yang tentu perlu komitmen tadi. Kalau komitmen itu ada bahwa opini penting gitu. Dan saya kira juga dorongan ya Mas dari publik ya supaya ini terus berjalan dan diingatkan juga bahwa ini pekerjaan mulia yang harus terus diupayakan gitu. Bukan begitu, Bi? Bagus loh ini sebenarnya cakupan ininya itu ada inovasi, akuntabilitas. Pokoknya yang inilah yang suara-suara malaikatnya itu. Tugas mulia. Dan yang anggota Open Parliament ini kan dia tidak mengkhususkan diri pada ini. Iya, ada tugas pokok yang lain. Itu ada kayak saya misalnya, saya Komisi 3 juga. Ada juga yang komisi berapa gitu ya. Dan dia kelengkapan yang lain. Kelengkapan dewan yang lain gitu. Nggak mungkin di ini juga. Makanya itu kalau mau ini lembaga, Pak, lembaga yang serius OP ini. Tentu dengan dukungan infrastruktur, apakah itu ketersediaan sumber daya manusianya, apakah itu dari sisi anggarannya, apakah itu dari sisi kewenangannya, gitu, Pak. Oke, kalau misalnya OPI, saya belum baca detailnya ya. OPI ini ada surat keputusan pembentukannya sih sebenarnya, keputusan pembentukan tim ya. Tapi tugas dan wewenangnya itu sebenarnya juga ada. Tapi kalau ini lebih lebih diberdayakan gitu ya. Istilahnya kayak Banggar gitu ya. Banggar itu kan rohnya DPR itu kan. Untuk anggaran ya. Badan legislasi misalnya itu kan ini. Keren gitu ya, apa bukan keren? Bapak
lebih jelas lah ya Mas. Powerful lah, Iya. powerful. Ketimbang sekedar tim gitu maksudnya. Nah, OPI kalau dibikin soal badan misalnya gitu ya, yang Oke. sama, Pansus atau apa gitu Pak? itu bisa membentuk SOP misalnya, yang berlaku untuk sekali lagi saya kan baru ya, saya nggak tahu apakah sudah ada, tapi dalam pembicaraan di rapat-rapat OPI belum ada yang menyuarakan. SOP gitu ya, SOP yang berlaku. Ada SOP yang berlaku, misalnya orang masuk ke DPR, gedung DPR, itu ada itu. Itu di OPI kemarin dijelasin. Misalnya tamu itu harus seperti apa gitu. Tapi kan lebih besar dari itu. Misalnya membahas undang-undang itu gitu ya. Itu siapa yang punya, misalnya setelah ini harus dijelaskan oleh siapa gitu ya. Saya kira itu belum ada. Udah ada belum? Belum ada Pak. Belum ada. Memang selama ini yang jadi tantangan itu ya, Vi ya. Iya, Lintas kewenangan dan lintas produsen dokumen dan informasi. Ya. Sampai ke produk akhir yang harus disampaikan ke publik itu kan seringkali kalau kita diskusi beberapa kali itu kan memang ada bottleneck gitu loh Mas di beberapa tempat. Tapi saya kira idenya Mas Johan menarik nih Mas. Vi untuk direspon. Jangan-jangan ini peluang juga bagi kita untuk melakukan kajian lebih serius. Seluruh inisiatif reformasi kelembagaan di parlemen, termasuk di OPI ini kemudian bisa didorong menjadi satu pansus sendiri gitu ya. Iya, entah nanti bentuknya pansus, entah bentuknya alat kelengkapan baru gitu kan, yang memang menggawangi khusus arah reformasi kelembagaan parlemen. Kan sebenarnya menarik. Dan itu mungkin bisa kita dorong sama-sama di MD3 ya. Iya, betul. Cakupan isu ini benar-benar bisa diimplementasikan meskipun nggak semua ya. Iya. Tapi yang ini aja, yang ada kaitannya sama tugasnya DPR, legislasi, pengawasan maupun budgeting misalnya. Iya. Itu OPI, tim OPI ini diberi kewenangan untuk menyusun ya misalnya SOP dalam kaitan dengan yang tadi disampaikan. Atau itu mungkin bisa dari IPC lah. Mungkin bisa memberikan saran. Siapa? Nanti ke pimpinan DPR ya. Biar ini tidak sekedar tim saja. Rapatnya pun juga kalau ada bentrok dengan rapat yang lain komisi itu pasti kalah dia. Rapat OPI itu karena tugas tambahan. Nah, bukan tugas utama. Nah, ini kan perlu komitmen. Komitmen ini kan tidak bisa dari 1-2 anggota DPR, tapi juga pimpinan DPR, kemudian juga apakah pemerintah juga mengendaki, karena ini perlu anggaran kan. Nah, kalau kita bicara anggaran kan pemerintah setuju nggak? Dari sisi support anggaran ya. Oke. Perjalanan masih panjang. Iya. Kayaknya nanti perlu dibuat badan reformasi parlemen atau apa itu gitu. Menarik kayaknya, Pak. Nanti bisa dikaji ya. Iya, siap. Oke, siap. Terima kasih banyak. Sama-sama. Johan, Raffi. Ya, meskipun ini tugas mulia dan keniscayaan ya bagi parlemen untuk merespon dinamika di publik, tapi ya secara realistis memang harus kita jalan masih panjang ya. Perjalanan masih panjang. Harus tetap memelihara semangat. Oke, sekali lagi terima kasih.